komponen sistem pendinginan. Jadi yang pertama adalah tutup radiator. Tutup radiator selain menutup air yang berada di dalam radiator supaya jangan keluar, selainnya di sini ada pegas pengatur. Apabila terjadi tekanan yang berlebihan pada radiator, maka tutup radiator ini secara otomatis katupnya akan terbuka dan mengeluarkan uap tekanan tersebut ke tangki cadangan atau reservoir tank. Dan selanjutnya, apabila terjadi proses pendinginan, bagian tutup radiator yang tengah akan kembali mengisap air dari tangki cadangan tersebut dan kembali mengisi radiator. Bukan artinya radiator ini tutupnya yang bagian tengah tadi dapat menghisap sendiri. Dikarenakan proses pendinginan, maka terjadilah proses kevakuman. Proses kevakuman ini tadilah yang menghisap kembali air di tangki cadangan untuk kembali mengisi radiator. Radiator seperti terlihat pada gambar di monitor kita masing-masing adalah sebagai tempat air cadangan dan untuk mendinginkan air yang telah panas dari mesin. Pada radiator terdapat overflow pipe. Artinya di bagian tutup radiator di sebelah bawahnya ada satu buah pipa, itulah yang disebut dengan overflow pipe. Dapat kita perhatikan di sini ada overflow pipe. Selanjutnya upper tank. Upper tank, tangki bagian atas dari radiator. Selanjutnya radiator cup, itu adalah tutup radiator. Bagian tengah radiator disebut dengan radiator core, yaitu bagian sirip-sirip pendinginan. Terdapat celah-celah kecil atau halus, disitulah air pendingin mengalir dan didinginkan. Yang di sisi-sisinya terdapat alur-alur zigzag pendinginan yang dapat dilalui oleh udara bebas. Lower tank. Lower tank di sini sebagai tangki bawah dan tempat dipasangnya di mana pipa keluar ke mesin. Selanjutnya coil. Sebagai bracket tempat pemasangan radiator. Kita perhatikan kembali di mana reservoir tank atau tangki cadangan, radiator cup, tangki atas atau upper tank, selang radiator atas atau upper hose. Selanjutnya ada lower hose, selang bagian bawah untuk menguras atau mengeluarkan isi radiator, drain choke. Lower tank, radiator core. Selanjutnya ada overflow hose dari reservoir tank atau tangki persediaan. Air radiator diisikan melalui dibukanya tutup radiator dan air selanjutnya diisikan sampai penuh dan tidak boleh terdapat udara di bagian sistem saluran pendinginan air. Air yang masuk ke dalam radiator selanjutnya mengisi tangki bawah, radiator core, dan upper tank. Melalui hose atau selang radiator, bagian atas dan bagian bawah akan memenuhi bagian-bagian mesin.
Dan selanjutnya kita perhatikan gambar berikut. Kipas radiator untuk menghisap udara melalui sela-sela sirip radiator dan mengembuskan atau meniupkan atau mendorong udara tersebut ke mesin. Jadi contoh di gambar kita ini yang terdapat dua bilah daun kipas. Pada waktu dia 0 rpm, artinya kipas itu diam, tidak berputar. Dan selanjutnya pada 3500 rpm, pada waktu kipas itu sudah berputar. Tampak perbedaannya daun kipas tersebut. 0 rpm dia masih agak mengecut, dan pada waktu 3500 rpm dia agak lebih membuka. Maka daripada itu dia lebih kuat untuk mendorongkan udara atau angin. Kipas ini diputarkan melalui puli yang dihubungkan ke poros engkol melalui tali kipas. Dan poros daripada kipas ini yang biasanya digunakan adalah poros pompa air. Posisi gambar terbuka daripada pompa air. Jadi bagian depan ada dudukan puli. Dudukan puli ini sebagai tempat dipasangnya kipas radiator. Pada bagian poros impeller terdapat bearing. Selanjutnya ada bodi pompa air, seal mencegah kebocoran. Jangan terjadi kebocoran pada air radiator. Selanjutnya rotor sebagai daun kipas untuk mensirkulasikan air pendinginan. Ada gasket sebagai perapat dan plate serta skrup baut atau mur untuk merapatkannya. Jadi ini contoh potongan gambar daripada pompa air. Selain contoh tapak kipas, di sini satu lagi kita sertakan contoh tapak kipas yang dihubungkan atau sebagai penghubung gerakannya di bagian dalamnya adalah oli. Inilah tapak kipas yang dapat dihentikan atau ditahan putarannya pada waktu mesin berputar. Termostat. Termostat adalah alat pengontrol atau pengatur atau sebagai katut pengatur suhu atau temperatur pada air pendinginan. Air pendinginan dalam mesin harus dikontrol temperaturnya. Jadi, apabila termostat tersebut bekerja dengan baik, dia dapat membuka dan menutup secara normal dan sesuai dengan temperatur yang diinginkan. Inilah gambar contoh dan nama-nama komponen yang berada pada termostat. Jadi termostat ini sangat dibutuhkan oleh mesin, dan semoga video singkat ini dapat membantu kita dalam proses belajar. Sampai bertemu kembali pada video-video berikutnya. Terima kasih.